Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali sore ini saya bisa hadir kembali di pertemuan kita. Alhamdulillah, nggak kerasa sudah memasuki pertemuan ke-13. Artinya kita tinggal 2 kali pertemuan efektif dan 1 UAS. Jadi mohon untuk bisa kita selesaikan dengan baik, kemudian rekan-rekan bisa menangkap poin-poin yang penting yang saya sampaikan, sehingga mungkin bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan nanti ke depannya. Saya izin lanjutkan sebelum nanti rekan kita ada yang presentasi untuk di hari ini. Hari ini kita pertemuan ke-13 mata kuliah Cyber Security Management di hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, di minggu lalu saya memberikan tugas ke rekan-rekan semua terkait studi kasus yang saya berikan, yang yaitu studi kasus mengenai Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi RSHS. Dan teman-teman coba menjawab 5 pertanyaan yang saya berikan terkait penerapan data center, kemudian fitur-fitur keamanan fisik dan logis dalam mencegah dan memitigasi serangan cyber, kemudian juga bagaimana Rumah Sakit Harapan Sehat ya untuk merancang infrastruktur IT dalam mempertimbangkan penggunaan data center. Kemudian selain data center, langkah apa saja yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat untuk mencegah insiden terjadinya penyerangan ransomware. Yang terakhir, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ini ya, seperti itu. Nah, saya lihat juga alhamdulillah udah banyak yang mensubmit tugasnya. Ada 2 orang, Hawa Raya dan Christian F. Simanulang yang tidak mengumpulkan tugas yang lain. Terima kasih. Saya sangat appreciate 2 rekan-rekan yang rajin membuat tugas, mengikuti perkuliahan setiap minggunya, rajin open camp ya. Nah, hari ini saya minta untuk Abian Aulia Hanif dan Dava Rizky Aditya untuk bisa mengupdate pertanyaan tadi, 5 pertanyaan terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat tadi, untuk bisa dipresentasikan kelas. Untuk Abian udah hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan langsung di present ya. Waktu dan kamera saya persilakan. Oke, udah saya permit untuk show. Silakan di slideshow ya. Sudah kelihatan Pak gambarnya, Pak? Sudah, silakan. Hmm. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Baik. terhormat Bapak Bambang Purnomo SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management serta teman-teman sekalian. Di sini saya Abian Aulia Hanif dengan NIM C1D1230117 ingin mempresentasikan studi kasus dari Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Sebelumnya kita ketahui dulu seputar Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ini. Rumah Sakit Harapan Sehat atau yang dikenal sebagai RSHS Jambi merupakan salah satu rumah sakit swasta yang ternama di Kota Jambi. Rumah sakit ini memiliki peran vital dalam layanan kesehatan masyarakat dengan menangani ribuan pasien setiap bulannya. Sistem informasi mereka mencakup berbagai data sensitif seperti rekam medis pasien, informasi pribadi dan kontak, rincian keuangan dan asuransi pasien, serta inventaris obat dan sistem manajemen rumah sakit. Pada suatu Senin pagi, rumah sakit ini mengalami serangan ransomware yang menyebabkan sistem TI mereka lumpuh total. Dokter dan tenaga medis tidak bisa mengakses rekam medis serta pendaftaran pasien baru terhenti dan operasional administrasi terganggu. Serangan ini juga berpotensi menyebabkan kebocoran data sensitif dan hilangnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Sebelumnya di sini ada analisis keamanan sebelum terjadinya serangan. Pada infrastruktur lokal,
server dan data penting disimpan di ruang server internal rumah sakit. Keamanan perimeter dasarnya mengandalkan firewall standar. Perlindungan endpoint menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer staff. Kurangnya segmentasi jaringan yang di mana jaringan internal tidak disegmentasi dengan baik yang memungkinkan malware menyebar dengan mudah. Manajemen patch yang lemah, yakni sistem operasi dan aplikasi tidak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kurangnya pemantauan keamanan proaktif, yakni tidak ada sistem deteksi intrusi atau pemantauan keamanan real time yang memadai. Dan yang terakhir ada pencadangan data yang tidak optimal, yakni proses pencadangan data tidak teratur dan tidak disimpan di lokasi yang terpisah dan aman atau offsite. Sebentar, ini kok nggak mau diketik ya? Nggak mau jalan ya? Iya Pak, maaf Pak, sebentar Pak. Nah, Silakan. baik, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah analisislah bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ransomware ini. Nah, berikut ini adalah analisis ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Yang pertama ada infrastruktur lokal. Pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ini, server dan data penting hanya disimpan di internal rumah sakit saja tanpa adanya sistem backup offsite yang aman, sehingga membuat sistem sangat rentan untuk terserang malware. Yang kedua adalah keamanan yang terbatas. Di sini Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi hanya menggunakan firewall standar dan antivirus dasar pada endpoint. Tidak ada sistem segmentasi jaringan. Yang ketiga, tidak adanya patching rutin. Di sini sistem dan aplikasi tidak diperbarui sehingga ada celah keamanan yang terbuka. Yang terakhir ada pemantauan yang minim. Tidak adanya sistem deteksi intrusi atau monitoring real time terhadap ancaman cyber. Nah, berikutnya, peran penting fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern. Di sini ada beberapa jenis keamanan, yakni yang pertama ada keamanan fisik, yang dimana fiturnya adalah CCTV, kontrol akses biometrik, penjaga fisik, sensor kebakaran, dan UPS. Peran dalam mitigasinya yakni mencegah akses tidak sah dan gangguan fisik yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebocoran. Yang kedua ada keamanan logis. Ya, fiturnya yakni IDS atau IPS, firewall tingkat lanjut, segmentasi jaringan, serta sistem backup. Peran dalam mitigasinya yakni menyaring lalu lintas berbahaya, memisahkan sistem, dan mengurangi penyebaran malware. Yang ketiga ada disaster recovery. Fiturnya yakni backup harian otomatis, replika data ke lokasi offsite. Peran dalam mitigasinya yakni memastikan data tetap tersedia dan dapat dipulihkan pasca serangan terjadi. Yang keempat ada patch management. Fiturnya yakni sistem otomatis untuk update keamanan. Peran dalam mitigasinya yakni menutup celah keamanan dengan cepat sebelum dimanfaatkan oleh hacker. Berikutnya yakni rekomendasi perancangan ulang infrastruktur TI di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Yang pertama adalah menggunakan hybrid cloud, yakni kombinasi antara server internal dan data center eksternal atau cloud atau colocation dengan sertifikasi keamanan. Yang kedua adalah implementasi Zero Trust Architecture, yakni setiap akses harus divalidasi meskipun berasal dari jaringan internal saja. Yang ketiga, disaster recovery site, yakni membuat site cadangan di lokasi berbeda untuk redundansi operasional. Yang keempat, ada data center pihak ketiga, yakni memilih vendor dengan sertifikasi ISO dan menyediakan SLA keamanan yang tinggi. Dan yang terakhir ada audit dan monitoring rutin, yakni melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan secara berkala. Berikutnya adalah langkah-langkah tambahan untuk mencegah insiden serupa. Yang pertama adalah melakukan edukasi kepada pegawai, yakni melakukan pelatihan atau awareness tentang phishing, social engineering, dan cara menghindari malware. Yang kedua ada multi-factor authentication atau MFA yang diwajibkan untuk semua akun penting yang ada dan terkait di Rumah Sakit Harapan Sehat.
Yang ketiga ada segregasi jaringan, yakni memisahkan jaringan untuk perangkat medis, administrasi, dan pengunjung. Yang keempat, yakni Security Information and Event Management atau SIEM untuk pemantauan real time dan respon insiden otomatis. Dan yang terakhir ada backup transkripsi dan offsite, yakni memastikan ada backup harian dan tidak hanya disimpan di lokasi utama saja. Berikutnya adalah dampak jangka panjang dan peran data center yang aman. Untuk dampak jangka panjang sendiri, yang pertama ada kepercayaan publik yang menurun, yakni pasien yang berada di rumah sakit harapan sehat ini kehilangan kepercayaan atas keamanan data mereka yang tersimpan. Yang kedua ada kerugian finansial seperti biaya tebusan, pemulihan sistem, dan potensi tuntutan hukum. Yang ketiga adanya gangguan layanan, efek jangka panjang terhadap reputasi dan kelangsungan operasional rumah sakit. Yang keempat ada investasi dan audit, yakni waktu dan sumber daya terpakai untuk menyelidiki serangan. Berikutnya ada peran data center yang aman, ya ini ada redundancy dan backup yang memungkinkan pemulihan data yang penting. Yang kedua ada keamanan terintegrasi, yakni firewall tingkat lanjut, enkripsi data, dan deteksi ancaman secara real time. Dan yang ketiga ada compliance dan sertifikasi, yakni memastikan data center dengan standar internasional yang menjamin praktik keamanan yang terbaik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abian untuk sharingnya bagus ya, komprehensif dan lengkap. Semoga literasi yang digunakan benar-benar bisa memberikan insight kepada kita bagaimana menanggulangi dan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada saat teman-teman menjalankan suatu bisnis atau bekerja di suatu entitas bisnis untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan cyber seperti di rumah sakit yang tadi kita lihat case-nya ya. Terakhir untuk Dava, Rizky Aditya sudah join? Dava? Sudah. Oke, silakan. 5 menit diusahakan, maksimal 10 menit silakan. Ya. Eh, Oke, langsung bisa dimulai. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Davaris Aditya dengan NIM C1D1230919. Di sini saya ingin presentasi mengenai tugas 13, yaitu studi kasus Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Eh, Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu RSHS atau Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Rumah Sakit Harapan Sehat ini merupakan salah satu rumah sakit swasta terkemuka yang berlokasi di Kota Jambi. Beberapa waktu yang lalu, RSIS Jambi menjadi korban serangan ransomware yang melumpuhkan seluruh sistem TI rumah sakit. Serangan ini mengekspos berbagai kelemahan dalam infrastruktur keamanan TI, seperti penggunaan firewall dasar. Akibatnya operasional rumah sakit terganggu secara total. Kejadian ini menegaskan pentingnya penguatan keamanan cyber, pengelolaan data center yang andal, dan penerapan strategi perlindungan TI yang proaktif agar rumah sakit dapat terus memberikan pelayanan kesehatan secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat di RSAS Jambi. Ketidaktepatan implementasi data center di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi ini menjadi salah satu penyebab utama kerentanan terhadap serangan ransomware. Dalam kasus ini, data center dikelola sepenuhnya di lingkungan internal rumah sakit tanpa keamanan berlapis atau standar modern. Server yang menyimpan data pasien tidak memiliki segmentasi jaringan dan hanya
dilindungi oleh firewall dasar. Sehingga ketika malware berhasil masuk, ia dapat menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan sakit. Tidak adanya sistem pemantauan keamanan secara real time dan pembaruan patch keamanan yang lambat juga memperparah kondisi. Ini menunjukkan bahwa data center yang tidak dirancang dengan standar keamanan tinggi justru membuka celah besar bagi penyerang. Peran penting fitur keamanan fisik dan logis pada center modern. Data center modern wajib dilengkapi dengan fitur keamanan fisik dan logis yang saling melengkapi. Keamanan fisik mencakup akses terbatas ke ruang server, penggunaan kunci biometrik, serta pengawasan CCTV untuk mencegah akses fisik yang tidak sah. Sementara itu, keamanan logis mencakup firewall tingkat lanjut, sistem deteksi intrusi, anti-malware proaktif, serta enkripsi data baik saat disimpan maupun saat dikirim. Fitur-fitur ini sangat penting dalam mencegah serangan seperti ransomware karena dapat mendeteksi dan mengisolasi aktivitas mencurigakan sebelum menyebar lebih luas. Jika ini diterapkan di RSHS Jambi, kemungkinan besar insiden tersebut dapat dicegah atau dampaknya diminimalisir. Selanjutnya, rekomendasi perancangan ulang infrastruktur TI di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. RSHS Jambi ini perlu melakukan perombakan menyeluruh pada infrastruktur TI mereka. Salah satu langkah awal yang disarankan adalah memindahkan sebagian beban kerja ke data center pihak ketiga yang memiliki sertifikasi keamanan tinggi. Ini tidak hanya mengurangi risiko serangan langsung ke sistem lokal, tetapi juga memberikan skalabilitas dan redundansi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan segregasi jaringan untuk memisahkan sistem kritis dan sistem non-kritis, memperkuat kebijakan manajemen patch dan melatih staf secara berkala, serta ancaman keamanan cyber, investasi pada Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan juga sangat penting agar layanan rumah sakit tetap berjalan meskipun sistem utama terganggu. Selanjutnya, langkah-langkah tambahan untuk mencegah insiden serupa. Selain untuk meningkatkan data center, RSHS Jambi ini perlu mengadopsi berbagai langkah keamanan tambahan seperti yang pertama, multi-factor authentication atau MFA untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, sistem pemantauan keamanan berbasis AI ini dapat mendeteksi anomali perilaku secara otomatis. Yang ketiga, pencadangan data otomatis dan offsite. Ini agar data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi enskripsi oleh ransomware. Yang keempat, audit keamanan berkala. Ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki celah keamanan yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, pelatihan dan simulasi keamanan untuk karyawan. Ini karena human error sering menjadi titik masuk untuk utama malware. Implementasi ini menyeluruh dari strategi ini akan menciptakan pertahanan berlapis dan mengurangi kemungkinan terulangnya serangan serupa. Dan terakhir, dampak jangka panjang dan peran data center yang aman. Yang pertama itu penurunan kepercayaan pasien dan publik akibat kebocoran data sensitif. Yang kedua, gangguan operasional jangka panjang karena data sulit dipulihkan. Yang ketiga, kerugian finansial dari kehilangan pendapatan, biaya pemulihan, dan potensi tuntutan hukum. Yang keempat, citra buruk institusi yang bisa berdampak pada reputasi jangka panjang. Dan yang terakhir, utama meminimalkan dampak ini, data center yang aman untuk dirancang dengan redundansi sistem enkripsi data end-to-end, dan protokol pemulihan bencana yang jelas. Dengan data center yang tangguh dan aman, rumah sakit dapat mengurangi risiko downtime dan tetap menjaga kelangsungan operasional meskipun sedang menghadapi serangan cyber. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Dava dan Abian tadi yang sudah mempresentkan dengan baik, sharing bagaimana penanggulangan dan pencegahan yang berikutnya bisa dilakukan lewat strategi eh, tadi ya BCP Business Continuity Plan, kemudian di data center recovery
mirroring data ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pakai iPhone terus menggunakan iCloud ya. Jadi langganan iCloud ada yang 200 giga, ada yang 500 giga, ada 1 tera mungkin ya teman-teman coba, atau yang menggunakan Google Drive. Kemudian berlangganan beli kuota space-nya di Google, dan ketika teman-teman menyimpan atau moto, kemudian membuat video dan storage di iPhone-nya berkurang, maka Apple akan memindahkan datanya ke servernya iCloud, dan teman-teman tetap bisa mendownload selagi terhubung dengan internet atau konektivitasnya. Teman-teman tetap bisa mengunduh data file yang ada tersimpan di iCloud. Itu contoh sederhana bagaimana business continuity plan yang dilakukan oleh rumah sakit meredundance atau mengcopy atau memirroring data di suatu server ke jasa penyedia jasa ini ya, data center ya, kemarin seperti yang saya jelaskan ada AWS, Google ya, kemudian Microsoft Azure dan lain sebagainya, yang tentunya juga bisa mempermudah perusahaan dalam pengelolaan data center tanpa harus berinvestasi yang besar. Bayangkan ya kalau misalnya Bank Jambi harus menginvestasikan berapa ratus miliar untuk membuat data center, namun dengan adanya perusahaan seperti penyedia cloud ini, kemarin juga ada Alibaba, termasuk Tencent, Temasek, di Indonesia ada juga Telkom Sigma ya, dan beberapa perusahaan lainnya yang bermain di bisnis data center. Semoga insight-nya bisa menambah informasi, dan yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah mirroring data kita. Teman-teman menyimpan data, please hati-hati. Apalagi sudah nyusun skripsi nanti, datanya tiba-tiba hilang, sudah bab 4, bab 5 ya, mau finishing, tiba-tiba kena virus, datanya hilang, ya bakal nangis gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman disimpan misalnya satu folder khusus berhubung dengan ini ya, dengan skripsi, setelah disimpan, di mirroring, disimpan juga di Google Drive, teman-teman akan aman walaupun misalnya laptopnya hilang, laptopnya rusak, motherboardnya atau hard disknya kebakar, teman-teman tetap bisa menggunakan. Nah, ini yang harus bisa teman-teman pahami, dan ini contoh sederhana yang menurut saya bisa bisa menjadi teman-teman lakukan untuk berhubungan dengan data-data krusial seperti itu. Saya izin lanjutkan. Terima kasih untuk dua presenter kita. Saya coba lanjutkan, izin sekitar 30 menit ke depan untuk bisa mengupdate dan sharing ya. Oke. Nah, rekan-rekan semua, untuk di hari ini saya akan menyampaikan pertemuan ke-13 terkait artificial intelligence dan ancaman kejahatan cyber. Perlu diketahui bahwa saat ini artificial intelligence menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Saya sebagai pengajar, saya sebagai seorang karyawan juga di telekomunikasi, kemudian juga saya juga membutuhkan insight, info ya, kemudian tips dan triks, dan juga dibantu dengan AI itu memudahkan dalam ya melakukan berbagai hal ya, desain, editing, programming ya, membuat video, mencari informasi, membuat matrikulasi kuliah, kemudian membuat tugas dan lain sebagainya. Saya pikir ini kita nggak perlu bisa hindari, saya yakin sebagai orang yang berada di digital ini ya, di daerah area digital, termasuk rekan-rekan semua memilih jurusan digital, prodi digital, berarti kita sudah mulai melek bagaimana AI ini bisa menjadi hal yang sangat membantu kebutuhan kita sehari-hari, kemudian membantu kehidupan kita, kemudian baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, saya coba sebelum masuk, ini mungkin kayaknya ada video yang bagus juga dari Profesor Hamid Fahmi Zarkasi. Ini juga saya tampilkan di kelas sebelah, di kelas cyber security yang di hari Kamis. Ini kita coba saksikan bareng-bareng ya. Orang S1 itu mempunyai obsesi atau enggak? Ya. Kalau orang nggak mempunyai obsesi, sekedar kuliah, sekedar masuk perguruan tinggi, he will be nobody nanti.
Ya, he will get nothing in the future. Ya, bayangkan sekarang kalau anak S1 tidak mempunyai obsesi, dia akan jadi S2 apa dan S3 nanti seperti apa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita meyakinkan anak-anak supaya dari S1 itu mempunyai obsesi tersendiri yang mempunyai dampak terhadap langkah-langkah selanjutnya di dalam karir dia. Tapi orang besar itu sangat ditentukan waktu emasnya di S1 ini. S1 itu bagi saya berdarah-darah. S1 itu berdarah-darah. Di situ kalau Anda jadi di S1, S2 akan Anda akan mulus. Karena di situ sudah mempunyai studying habit, living habit, intellectual habit, termasuk juga bagaimana menghadapi tantangan yang merugikan diri kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Kita tadi dengarkan bersama-sama dari Profesor Hamid Fahmi, ya, cukup menurut saya buat teman-teman pasti bisa menangkap ya bahwa selagi kita bisa memiliki waktu, kemudian kita saat ini diamanahkan oleh orang tua kita untuk kuliah, di mana di luar sana banyak sekali orang yang mimpi untuk kuliah dan bisa masuk di Unja ya. Bayangkan ya teman-teman, pada saat dulu masuk Unja itu harus mengalahkan berapa ratus orang ya untuk seleksinya. Dan teman-teman sudah berada di on the track di prodi digital di Fakultas Ekonomi yang notabene dibutuhkan di semua industri ya, perusahaan multinasional, perusahaan asing, perusahaan dalam negeri, BUMN, perusahaan swasta, ataupun teman-teman menjalankan usaha pribadi menjadi apa ya, menjadi entrepreneur, teman-teman sudah on the track. Nah, yang harus dilakukan adalah ya kita harus meningkatkan skills kita. Tanpa dipungkiri saat ini kita harus bersaing dengan lulusan dari kampus yang lain. Banyak kampus yang lebih hebat ya, lulusan dari kampus di Jawa ya, UI, ITB, UGM, ya Telkom, Erlangga, Brawijaya, kemudian dari luar. Termasuk juga kita harus bersaing dengan sesama alumni, sesama angkatan, sama beda jurusan dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan oleh rekan-rekan semua adalah bisa memahami bahwa penting untuk bisa meningkatkan skillsnya. Yang saat ini skillsnya masih biasa aja, yang masih males-malesan kuliah, males-malesan buat tugas, males-malesan ini ya untuk mengikuti pembelajaran, mohon untuk bisa di stop ya. Sayang waktunya. Ada yang lulus nanti 3,5 tahun, kita baru lulus 7 tahun, 6 tahun ya jadi donatur kampus, teman-temannya sudah bekerja ya, sudah punya rumah, berkendaraan ya, sudah mapan ya. Kita malah masih ya biasa-biasa aja belum lulus kuliah. Nah, saya minta buat semua mahasiswa yang saya ajar, masa depan teman-teman ya ditentukan hari ini. Silakan untuk bisa memperbaiki segala kemampuan yang ada untuk bisa meningkatkan skillsnya. Mulai dari sertifikasi, kemudian belajar sesuatu yang baru. Pak, saya kan anak ekonomi, ngapain saya belajar coding, belajar pemrograman, dan lain sebagainya ya. Saat ini teman-teman semua ilmu itu bisa dipelajari. Kita yang anak ekonomi bisa aja nanti masuk ke cyber, bisa aja nanti masuk ke coding, SQL database, menjadi data analis dan lain sebagainya. Jadi kenapa enggak kita bisa meningkatkan skill kita. Yang penting kita suka, kita passion di sana, kita menikmati. Yang suka desain kita bisa belajar desain. Kemampuan bahasa Inggris kita yang kurang bagus bisa ditingkatkan. Bahasa Mandarin kita seandainya suka bahasa Mandarin bisa belajar ya. Karena saat ini ekonomi dunia itu berubah, yang selama ini US menguasai dunia, saat ini China secara pertumbuhan ekonomi juga merajai gitu ya. Jadi ini bisa menjadi referensi kita bahwa kita harus berubah, kita harus bisa meningkatkan skill kita. Nah, kemudian lanjut ada video bagus dari Kak Vina. Skill yang penting dan sangat dicari sampai tahun 2030. Apa saja? Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua adalah self management, kemampuan untuk bisa memanage diri kita sendiri. Bagaimana kemudian diri kita itu bisa naik secara kompetensi, secara ilmunya. Dan yang ketiga adalah working with people, kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam tim. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah technology adaptation, atau bagaimana kita bisa mengadaptasi diri kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, jadi rekan-rekan semua,
kenapa tadi saya katakan teman-teman itu sudah on the track because you are from digital ya. Teman-teman, kenapa saya selalu semangat buat sharing di prodi digital ini? Salah satunya adalah karena teman-teman ini sangat benar-benar nanti ke depannya dibutuhkan. Jadi yang teman-teman sukai, misalnya Pak saya suka ngolah data, ya silakan belajar SQL, belajar pengolahan database ya, kemudian Power BI dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa dilatih sehingga teman-teman nanti bisa gunakan skillsnya. Kemudian Pak saya nih suka desain, saya suka editing video, Pak saya suka digital marketing dan lain sebagainya, silakan di hal-hal yang teman-teman sukai tapi didalami ya. Bayangkan kalau sehari teman-teman belajar satu bab mengenai sesuatu, namun secara terus-menerus dilakukan ya. Misalnya nih, kenapa saya mewajibkan tugasnya itu dalam bentuk video? Karena ya teman-teman akan yang pertama mencari informasi dulu, kemudian membuat desain PowerPoint yang bagus, mau di Canva dan lain sebagainya. Pasti teman-teman akan melatih ya, dengan setiap minggu membuka Canva, pasti teman-teman akan melatih kemampuannya sehingga kemampuan skills membuat materi presentasinya bagus. Yang ketiga, selama ini ngomong di depan kamera itu malu gitu ya, suaranya kekecilan, mukanya juga ini nggak rapi. Pada saat sekarang sudah kebiasa presentasi, pada saat teman-teman tahu ini videonya nanti bakal dilihat Pak Bambang nih, boleh dilihat teman-teman, bakal dilihat seorang sedunia di YouTube nih, saya harus dandan dulu yang rapi, rambutnya yang rapi, cewek berjilbab, ada yang grooming pakai blush on atau lipstick whatever ya. Jadi sehingga teman-teman akan melatih kemampuannya, dan ini tentunya bisa saya harapkan bisa menjadi kemampuan teman-teman dalam editing video dan lain sebagainya. Karena ini basic ya, pada saat teman-teman ngobrolin mengenai digital, bagaimana kita bisa berkomunikasi di media sosial ya, lewat video, konten dan lain sebagainya, itu adalah hal yang dasar. Oke, ini pembuka Orang saya S1 pikir itu semoga bisa menjadi insight buat teman-teman. Materi yang saya ajarkan ini banyak tersedia di internet, di YouTube ya, kemudian di buku ya. Tapi ya materi yang terkait bagaimana saya membuka mindset cakrawala teman-teman ya, mungkin ini dari pengalaman saya sampai 20 tahun bekerja di IT dan telco industri, yang mungkin bisa memberikan manfaat bahwa saat ini teman-teman bisa masuk ke dunia digital, dunia telekomunikasi, dunia IT yang tentunya secara range untuk salary ya, remunerasi atau gajinya pada saat masuk entry level juga cukup bagus ya. Jadi bayangkan ya teman-teman, wah saya jago IT nih, saya jago data analis nih ya, kerja langsung gajinya 2 digit gitu ya, whatever ya. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah meningkatkan skills ya. Jadi jangan estimasi, jangan ekspektasinya wah saya juga jiwa UMR jadilah gitu. Teman-teman harus memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa bersaing. Kalau kalian bisa memiliki kemampuan, perusahaan juga akan meng-hire dengan remunerasi atau salary yang juga sangat bagus. Teman-teman juga bisa bekerja nggak hanya di Indo, tapi bisa di luar negeri sebagai ekspatriat ya. Teman-teman bisa bargaining gaji dengan baik, kemudian teman-teman bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman gitu ya. In the end, dengan kemampuan ya, dengan skill yang kita miliki, pasti kita pengen hidup yang nyaman ya, tidak kekurangan ya, bisa membuat rumah yang nyaman, kendaraan, bisa liburan kemana aja gitu ya, nggak mikirin besok makan apa, kita udah punya uang mau makan apa aja bisa gitu ya. Jadi membuat kita mapan. Jadi harapannya teman-teman semua bisa menyadari, bersakit-sakit dulu sekarang memang berat ya. Setiap hari tugas, belajar, meningkatkan skill. Tapi yakinlah nanti 10 tahun, 20 tahun lagi teman-teman akan ngerasain. Saya sudah ngerasain ya, di masa muda itu memang kerja keras betul, kerja keras, belajar ya, kemudian mengikuti sertifikasi, kemudian ngambil kuliah lagi, kemudian juga ya banyak hal yang saya lakukan. Ya alhamdulillah ya semakin ke sini ya udah ini ya sudah nyaman gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti kita mau di umur 40 baru sadar, wah kenapa dulu pas masih muda saya nggak melakukan ini, sehingga ya impactnya kita nyesel gitu ya, karena di umur 40-50 kita mau menjalankan bisnis ataupun belajar lagi sudah susah. Yang bisa dilakukan adalah di teman-teman sekarang umur 20-an ya, umur 18, 19, 20, itu teman-teman masih lagi semangat-semangatnya
ilmunya juga bisa didapat banyak, dan skillnya juga bisa dilatih sebanyak-banyaknya sehingga bisa bersaing. Saya pikir ini teman-teman ingat apa yang saya katakan sekarang, 10-20 tahun lagi, pasti teman-teman akan menyadari, oh iya benar kata Pak Bambang dulu, bahwa apa yang saya lakukan sekarang itu menentukan masa depan saya nanti ke depannya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, kita lanjut untuk hari ini materi mengenai AI. AI ini saya pikir sudah menjadi hal yang penting dan menjadi hal yang sudah lumrah di telinga kita dan digunakan kita sehari-hari. Jadi AI ini ya mungkin katanya teman-teman udah tahu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi menurut ahli Rich 991 bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah sebuah studi mengenai bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Jadi kita menggunakan teknologi informasi, menggunakan superkomputer ya untuk bisa mengerjakan sesuatu yang dilakukan manusia. Input data, pengolahan data yang selama ini dilakukan manual menggunakan Microsoft Excel, digunakan menggunakan AI dan otomatisasi gitu ya, tidak manual lagi. Dan tentunya bisa mengefisienkan waktu, menghemat biaya tenaga kerja, dan tentunya juga bisa efisien. Kemudian menurut Suparman 991, ingat ya teman-teman, kalau di luar negeri untuk gaji orang itu kan sangat besar, sangat mahal ya. Biaya SDM, makanya Amerika ya berbondong-bondong untuk investasi, bangun apa untuk Apple ya misalnya, produksi iPhone-nya ada di India ataupun di China ya. Kemudian beberapa perusahaan investasi di Thailand, di Vietnam gitu ya, karena mereka biayanya rendah dibandingkan buruh atau tenaga kerja di Eropa atau di Amerika. Kemudian menurut Suparman tahun 991 bahwa artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia yang tadi ya, fungsi penginputan data, pengolahan data ya. Termasuk juga tadi ya, selama ini kita misalnya dulu ya, saya pada saat zaman SD gitu ya, di tahun 90-an, pada saat cari informasi itu belum ada internet, ada namanya buku RUPL. Jadi RUPL ini kayak semacam Google tapi di buku, di situ ada informasi apapun yang kita cari mengenai pembelajaran, ilmu pengetahuan umum, sosial. Terus sekarang kan enggak. Kita misalnya mau mencari gunung tertinggi di dunia apa, misalnya Gunung Everest tingginya berapa, danau terdalam di dunia, Danau Baikal misalnya ya. Kemudian apalagi misalnya ya, dan kita bisa mencari informasi di Google. Kemudian sekarang ada AI yang meresum semua informasi itu dalam suatu bentuk kalimat penjelasan yang lebih ringkas. Kalau selama ini kita cari informasi di Google dan masuk ke direktori artikel website, artikel blog gitu ya, termasuk saya dari 2007 saya membuat blog gitu ya, memberikan informasi ke masyarakat mengenai sesuatu yang saya ketahui gitu ya. Namun kalau sekarang Google akan si AI ini akan meresum dari artikel yang ada di Google, jurnal-jurnal, berita, artikel, iklan dan semuanya yang ada di Google untuk mengkonversikan dalam bentuk informasi yang bisa kita siap pahami. Kemudian salah satu bagian ilmu komputer yang menurut Sri Kusuma Dewi tahun 2003 yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaiknya dilakukan oleh manusia. Intinya dengan adanya hardware komputer, software komputer, kemudian adanya mesin AI ya, ini bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia karena mereka akan melaksanakan fungsi pekerjaan manusia, hitung-hitung, kalkulator ya, dan lain sebagainya yang tentunya bisa memudahkan kehidupan kita. Selanjutnya, sejarah artificial intelligence itu ada seorang penanya dan dua objek ditanyai, kemudian penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Kemudian penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer dan jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Dan jika tidak dapat membedakan, berarti cerdas ya. Jadi dengan kita bertanya ke orang, ini sejarahnya ya. Kemudian ini mereka bertanya lewat komputer dan jawabannya gitu tidak bisa dibedakan. Artinya jawabannya sama, berarti AI-nya bisa menjawab dengan baik dan AI-nya bisa dikatakan dengan cerdas seperti itu.
Nah, komponen AI ini sendiri kalau kita lihat bagian sebelah kiri, teman-teman semua, rekan-rekan semua, di sini biasanya yang namanya di komputer itu ada yang namanya input, processing, output ya. Jadi inputnya ya biasanya kalau kita ya mencari informasi, kita akan memasukkan suatu keyword tertentu, kode tertentu, perintah tertentu, kemudian diproses oleh superkomputer, kemudian akan di-convert dalam bentuk output jawaban solusi. Seperti itu. Coba kita coba dulu ya. Oke, kita coba. Oke, saya pengen coba ini teman-temannya. Oke, kita coba buka. Oke, kita buka dulu. Kita coba ini ya. Saya paling suka menggunakan Bardi Gemini ya. Cuma kalau teman-teman mungkin ada yang suka pakai, ada sekarang juga ada Perplexity. Kemudian teman-teman ada juga mungkin yang sudah familiar ya DeepSeek ya, di DeepSeek, ChatGPT. Nah, kalau saya lebih senang karena Google ini kan sumber dari banyak informasi ya, jadi saya lebih senang menggunakan Gemini ya. Teman-teman ya bisa mencari informasi ya, buatkan pidato perpisahan kelas. Jadi saya kemarin sempat juga ya diminta untuk memberikan pidato ya. Jadi eh, bingung gitu ya cari, aduh dalam waktu dekat nih, dalam waktu 10 menit harus pidato. Yang bisa kita lakukan ya tinggal kita cari misalnya ya pidato, materi pidato apa, kita buat perintah yang detail. Nanti kita bisa men-convert pidato ini ya untuk bisa kita jadikan materi pidato kita. Jadi artinya semua informasi yang ada di sini ini bisa kita gunakan untuk bisa membantu kehidupan kita yang tadi kita disuruh menjadi MC, kita disuruh menjadi moderator, atau misalnya nih ya, saya paling sering misalnya ya tolong buatkan itinerary jadwal perjalanan liburan di Korea selama 7 hari. Nanti mereka akan membantu kita ya, membantu kita. Kemudian dari kedatangan, kita akan dari Incheon International Airport, kita akan ke Myeongdong ya, ambil T-Money Card atau transportasi di convenience store, 7-Eleven di bandara, naik RX. Kemudian sore menjelajahi Myeongdong, nih biasanya banyak street food di sana. Malam kita di Myeongdong ataupun ke ini ya, ke Namsan Tower gitu ya, kemudian ke Insadong, Gyeongbokgung, ya macam-macam. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai informasi yang memudahkan kita ya, tanpa harus browsing capek-capek ya. Beda kalau kita Google kan, kita cari artikel satu-satu kita baca. Kalau ini enggak, kita sangat memudahkan. Ini memang sangat powerful dan menurut saya mau nggak mau kita sebagai orang yang bergerak dan berhubungan dengan area digital ini harus benar-benar bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kita ya, termasuk tugas, kuliah, jurnal, penelitian, skripsi dan lain sebagainya. Teman-teman gunakan untuk ya memudahkan kita ya, seperti itu. Kemudian untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan itu ada dua bagian yang sangat dibutuhkan, ya basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, artikel, teori pemikiran, hubungan antara satu dan lainnya, jurnal ilmiah. Jadi makanya kalau di Google, kenapa saya suka menggunakan Bardi Gemini, karena Google itu kan banyak ya ini ya informasi yang memang mereka bisnis utamanya dulu itu adalah search engine, mencari informasi dari direktori artikel, jurnal dan lain sebagainya, website, blog ya. Mereka juga punya blogspot.com, itu punya Google gitu ya. Saya menggunakan itu dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih banyak insight yang bisa didapat gitu ya. Nah, mereka memiliki basis informasi yang banyak sehingga bisa meresume
memprocessing menjadi output yang singkat, rinci, dan efisien karena dalam hitungan detik, dan tentunya juga bisa memproses dengan baik. Kemudian juga selanjutnya motor inferensi atau inference engine, di mana kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalamannya tadi, input diprocessing menjadi suatu output. Bagaimana mereka menarik kesimpulan dari semua informasi yang tersedia available di internet untuk diproses menjadi informasi yang singkat dan bisa kita pahami tanpa harus banyak artikel yang disajikan seperti itu. Kemudian beberapa perbedaan antara artificial intelligence dan kecerdasan alami, kecerdasan buatan dan kecerdasan alami ini mungkin ya manusia ya, karena kita memiliki otak yang diberikan dan kita tentunya bisa membedakan antara AI dan kecerdasan alami yang diberikan oleh Tuhan ke kita. Yang pertama, kalau kecerdasan buatan itu lebih permanen. Kemudian kalau kecerdasan alam ini somehow bisa berubah, bisa bersifat lebih kreatif, ya. Kemudian kecerdasan buatan ini lebih mudah diduplikasi atau disebarkan. Namun kalau kecerdasan alami, ya, ide kita, mimpi kita, ya, plan kita dan lain sebagainya, ya, tidak akan bisa disebar kalau tidak diizinkan kita menginformasikan, mentransfer pengetahuan dan ilmu kepada orang lain, seperti itu. Kemudian kecerdasan buatan itu lebih murah karena lebih efisien menggunakan komputer, diproses dalam hitungan detik dan tentunya bisa langsung menyajikan informasi dan insight. Tapi kalau kita menggunakan kecerdasan alami, kita akan mengundang ahli, profesional, guru besar, dosen tamu, dan lain sebagainya, pasti secara cost itu lebih besar karena tentunya akan mendatangkan orang, ya, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian konsisten dalam menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Kemudian kalau kecerdasan alami senantiasa bisa berubah-ubah. Kemudian yang kelima, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas, karena pada saat kita mencek di suatu internet, ya, kita bisa melihat log jam berapa kita mengklik link tersebut, informasi apa yang didapat, keyword apa yang kita input, gitu. Kemudian yang kelima, kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi, ya. Kemudian yang keenam, kecerdasan buatan itu dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat, ya, karena mereka mesin, ya, efisien. Nah, kalau keenam, di kecerdasan alami lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu, ya, karena mereka harus mikir dulu, bangun tidur dulu, buka laptop dulu, atau mikir dulu, atau mencatat dulu, atau menganalisa dulu, gitu ya. Kemudian kecerdasan buatan yang ketujuh dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang lain, ya, pasti ya, secara cost, ya, lebih cepat, lebih efisien, lebih real time. Kemudian kalau kecerdasan alami memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu, ya, mau cepat pasti belum tentu bisa, gitu ya. Kemudian dengan kedelapan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Jadi harus membuat sistem dulu seperti Google Search Engine, kemudian banyak informasi berita yang sudah ada di internet baru bisa. Tapi kalau sesuatu yang belum ada di internet dan lain sebagainya, mereka tidak bisa menyajikan informasi. Mungkin teman-teman cari keyword tertentu yang nggak ada di internet, artikelnya pasti mereka nggak akan bisa menyajikan informasi. Kemudian kalau kecerdasan alami ini kreatif karena kemampuan untuk menambah atau memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Kemudian harus bekerja dengan info-info simbolik, ya, tadi keyword-keyword tertentu. Kemudian kalau kecerdasan alam ini mungkin orang untuk menggunakan pengalamannya secara langsung, misalnya ya, dia mau berburu, ya, oh kalau misalnya saya mau berburu rusa, saya harus menggunakan panah atau mau menggunakan jebakan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ke-10, kecerdasan buatan itu sangat terbatas. Kalau kecerdasan alami, pemikiran manusia itu secara luas, ya, dapat digunakan secara luas, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, artificial intelligence ini ada beberapa subbagian yang mungkin kita bisa pelajari lebih dalam lagi, seperti sistem pakar, expert system, di mana komputer ini digunakan sebagai tools atau sarana untuk penyimpanan ilmu-ilmu pengetahuan para ahli pakar, sehingga komputer tersebut memiliki keahlian yang sama untuk menyelesaikan problem solving
dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar tertentu. Kemudian pengolahan bahasa alami, natural language, mungkin teman-teman ya pernah cobain mungkin translator gitu ya. Kalau saya menggunakan Google misalnya ya, membaca huruf tulisan Jepang atau tulisan Korea, misalnya saya nggak ngerti tulisan Mandarin, saya coba pakai Google, kemudian mereka akan mengkonvert ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sehingga lebih gampang untuk kita pahami. Kemudian kita menggunakan translator untuk berkomunikasi dengan orang asing biar bisa tanpa harus menggunakan translator manusia, dengan menggunakan translator mesin, translator komputer ke translator handphone ya, smartphone itu bisa membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian pengenalan ucapan, speech recognition ya, seperti Hi Siri, Google Assistant gitu ya. Itu bisa berkomunikasi kita dengan memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan mesin. Hello Siri, please turn off the light ya misalnya, atau Hello Google, please turn off the air conditioner ya, air conditioner ini. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mesin ya, sehingga memudahkan kita untuk memerintahkan sesuatu seperti itu. Kemudian robotik sistem sensor ya, ini yang pada saat saya berkunjung ke Bangkok 2 minggu kemarin, saya nemu ada di Don Mueang International Airport, ada mesin kecil, dia kayak ya mungkin sekitar 1 meter tingginya. Tugasnya itu membersihkan, mengepel, kemudian juga menyedot debu-debu yang ada di terminal keberangkatan di bandara. Kemudian mereka menggunakan titik koordinat, jadi pada saat di titik ini sudah disedot, dia akan fokus ke titik yang lain, muter terus ya. Dan saya pikir ini menjadi contoh bahwa robotik dan sistem sensor ini bisa memudahkan kita gitu ya. Coba bayangkan kita harus membayar karyawan untuk menyedot debu gitu ya. Dengan adanya robot ini bisa memudahkan kita ya. Kita tinggal dicas ya, bisa bertahan 10 jam misalnya ya, 20 jam. Dan mereka berhenti tanpa stop, tanpa ngudut dulu, ngerokok, istirahat, atau mau makan siang dulu ya. Nggak ada cerita, mereka kerja terus non-stop. Lagi baterainya ada, kemudian nggak rusak, mereka akan bekerja keras terus. Kemudian computer vision ya, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek tampak melalui komputer ya, misalnya Apple ya membuat Apple Vision ya, kacamata super canggih di mana kita bisa menggunakan kacamata Apple ini untuk selayaknya komputer ya, mendengarkan musik, melihat nonton film, bekerja, mengetik dan lain sebagainya. Kemudian intelligent computer edit instruction, komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar ya. Contohnya ya sekarang sistem pembelajaran ya, kita ya Zoom juga bisa dibantu AI untuk melakukan resume terhadap materi yang saya ajar, misalnya itu bisa dilakukan. Kemudian istri saya misalnya ngajar juga di universitas terbuka, itu juga menggunakan sistem ya, jadi mahasiswanya bisa mengakses modul-modul yang diberikan tutornya lewat aplikasi. Kemudian game playing ya, banyak eh, aplikasi-aplikasi saat ini, Quizy, kemudian Kahoot ya, yang digunakan untuk memudahkan dalam bermain, berinteraksi, game playing. Nah ini contohnya ya yang mungkin kita gunakan, walaupun mungkin jarang ya. Kalau saya sendiri kayak Siri ini jarang saya gunakan, but somehow ketika saya menggunakan iMac atau menggunakan MacBook ya, saya cobain gitu ya, untuk atau di iPhone untuk nge-call gitu ya. Hey Siri, please call my wife gitu ya. Dia akan nge-call gitu. Itu juga sangat memudahkan, termasuk Google Assistant. Somehow di beberapa daerah di Indonesia juga udah mulai menggunakan Google Assistant untuk memudahkan ya, khususnya kayak petani-petani milenial. Hey Google misalnya ya, please hidupkan apa namanya, air untuk mengairi sawahnya atau menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau di Telkomsel sendiri, kita itu ada asisten virtual
yang menggunakan layanan salah satunya AI juga ya, chatbot, di mana pelanggan itu bisa mengakses informasi dan mendapatkan layanan lewat Mbak-Mbak Veronica yang merupakan chatbot ya, layanan asisten virtual. Jadi ini ada fungsi turunan dari AI yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman, natural language processing, dan mesin pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi layaknya individu pada umumnya ya. Ini sangat sudah next level. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai mengimplementasikan ini untuk memudahkan pengguna AI dalam kehidupannya. Kemudian kayak Bardi nih ya, kalau kayak saya pribadi nih ya, di rumah saya di Jambi di dekat bandara itu kosong ya, nggak ada yang menghuni. Kemudian hampir setiap hari saya cek secara berkala kondisi rumahnya, parkiran, garasi dalam rumah ya, karena kadang sekali juga orang tua saya ngeliatin rumahnya ya, tapi karena kosong ya saya sekali-kali ngeliat rumahnya aman nggak gitu ya. Dengan adanya internet dan konektivitas Bardi ini, saya bisa mencek melalui aplikasi Bardi di iPhone saya atau di iPad kondisi real time CCTV secara real time seperti itu. Nah, ada hal yang dua sisi dalam kehidupan kita, contohnya ya. Ada yang baik, ada yang buruk, termasuk juga di AI juga, bahwa ternyata banyak juga ada kejahatan yang ada muncul di artificial intelligence atau di kecerdasan buatan ini, di mana orang yang jeli itu bisa menggunakan AI ini untuk melakukan tindakan kejahatan-kejahatan ya yang berbasis AI. Ya contohnya kejahatan cyber ya. Jadi yang pertama itu malware. Jadi AI ini juga bisa ya membuat virus, membuat malware yang lebih canggih dan sulit dideteksi ya. Seperti virus ya. Orang sekarang dengan gampang bisa belajar programming ya, membuat coding, perintah coding lewat AI. Orang yang selama ini nggak ngerti coding, teman-teman bisa belajar coba membuat aplikasi e-commerce atau membuat aplikasi chatting dan lain sebagainya. Bisa belajar dari sana, namun ternyata digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang jahat untuk membuat sesuatu yang merusak seperti virus, worm, trojan, ya. Kemudian phishing ya, AI juga dapat digunakan untuk membuat email phishing seolah-olah email asli, nggak taunya link website palsu sehingga menipu korban dan mengungkapkan informasi pribadi keuangan mereka. Kemudian deepfake ya, jadi AI ini dapat merubah video, audio yang direkayasa untuk membuat seseorang yang tampak seperti mengatakan atau melakukan sesuatu. Ya ini mungkin teman-teman sering lihat di TikTok ya, mukanya dirubah ya, suaranya. Ya ini jahat sekali, hati-hati juga. Ini bisa digunakan untuk merusak reputasi seorang. Ada juga mungkin ada yang buat hiburan ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, dibuat untuk video porno ya, audio, untuk menyebar informasi palsu dan lain sebagainya, itu bikin bahaya juga. Kemudian kejahatan lainnya, ada kejahatan finansial. Jadi AI ini dapat digunakan untuk melakukan penipuan keuangan seperti pencurian identitas dan pencucian uang. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. Kemudian kejahatan kekerasan ya, perampokan, pembunuhan, dan terorisme. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita berhati-hati. Ya setiap sesuatu yang bagus ya pasti ada gelapnya. Jadi ya kita sebagai orang yang memasuki dan mengerti banyak di dunia digital harus lebih berhati-hati untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah ini contohnya untuk yang di fake tadi ya, tukar wajah kita ya dengan tubuh orang lain seperti itu ya. Nah banyak juga ya foto-foto kita bisa digunakan untuk menggunakan, misalnya ya kita malas ke tukang foto studio, kita bisa menggunakan foto kita, mengupload foto kita, kemudian merubah dengan background dan baju menggunakan jas atau gaya yang lain dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa case ini ya, mimpi buruk dunia digital, tindak kejahatan yang dilakukan oleh entitas artificial intelligence. Kemudian ada juga di kompas.id, beragam kejahatan mulai memakai kecerdasan buatan.
Kemudian juga di NBCnews.com, FBI peringatkan tentang bahaya kecerdasan buatan. Jadi ada sesuatu banyak hal yang bisa kita manfaatkan, namun juga ada banyak hal yang juga harus kita hati-hati sehingga tidak berdampak buruk bagi kita ke depannya ataupun perusahaan kita tempat bekerja seperti itu. Oke, untuk materi ini hari ini saya pikir cukup, sudah jam 5.30 menitan. Jadi untuk yang mau bertanya juga nanti saya persilakan. Untuk tugas minggu depan ini teman-teman tugas ke-14. Jadi teman-teman saya minta untuk menjelaskan 4 pertanyaan aja. Nanti Dimas dan Rizal Vio Prianda untuk present di minggu depan, 10 menit maksimal per orang. Untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan secara singkat bagaimana peran AI dapat memodifikasi landscape ya kejahatan cyber baik dari sisi penyerang maupun sisi pertahanan. Berikan contoh. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam menerapkan solusi AI untuk mendeteksi malware yang efektif. Bagaimana tantangan tersebut diatasi. Yang ketiga, bandingkan dan kontraskan penggunaan supervised learning dan unsupervised learning dalam konteks deteksi anomali pada sistem keamanan cyber. Kemudian diskusikan konsep explainable AI dalam konteks keamanan cyber, mengapa XI ini menjadi semakin penting untuk aplikasi AI dalam bidang ini ya. Oke, silakan dicari referensinya, dibuat dalam bentuk video di YouTube dan dijelaskan, dan jangan lupa tugasnya paling lama karena kita kuliahnya di hari Senin, berarti setiap minggu sore jam 5 tugasnya akan saya kunci sehingga nggak bisa diupload lagi. Beberapa mahasiswa sering ya banyak yang WA, Pak masih bisa ngumpul tugas ya. Saya selalu membiasakan mahasiswa untuk bisa disiplin. Kenapa Singapura itu bisa maju ya, Bapak bangsanya misalnya Lee Kuan Yew misalnya, kenapa bisa membangun Singapura dengan maju? Ya salah satunya mereka memiliki pemimpin yang visioner ya, kemudian tegas ya, kemudian juga bisa memaksa semua orang itu bisa mematuhi aturan karena mereka takut fine ya, denda gitu ya. Nah, ini harapannya bisa membuat kita lebih maju ya. Banyak di luar sana yang harus kita perbaiki, termasuk di kita sendiri pribadi kita harus perbaiki. Ya, kita mungkin nggak bisa merubah negara kita, yang bisa kita rubah ya kita sendiri ya. Mungkin ya semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi sehingga kita juga bisa ya lebih optimal lagi dengan negara yang kita cintai ini. Oke, untuk selanjutnya saya mau absen. Mungkin ada yang mau ditanya, ada yang ini silahkan sambil ini boleh silahkan ya. Untuk di pertemuan hari ini, pertemuan ke-13, yang pertama untuk absen Alessandro Moreno ada. Alfa ya. Untuk tugasnya nanti teman-teman Hadir, Pak. Oh, ada ya. Untuk tugas minggu depan teman-teman klik di link ini ya, Minggu 1 Juni 2025 jam 5 sore tugas 14 untuk link tugasnya. Oke, baik saya lanjutkan. Alessandro tadi ada ya, saya absen dulu. Hadir, Pak. Baik, hadir. Kemudian Siti Sarah ada? Hadir, Pak. Hadir. Gisya Mutiara. Hadir, Pak. Oke, Hawa Rasya. Hadir, Pak. Nisa. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Nyimas. Hadir, Fahri. Hadir, Pak. Abian. Hadir, Pak. Dava. Dava ada? Hadir Pak, hadir Pak. Dimas. Hadir, Pak. Raziel. Hadir, Pak. Afni. Hadir, Pak. Ahmad Fajri. Alpa ya? Ahmad Fajri Alpa. Oke. Kemudian Aziba Dais. Haikal. Haikal hadir, Pak. Muhammad Arifin Ilham. Hadir, Pak. Fazal Al-Zaki. Hadir, Pak. Rizky.
Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Fatur, Hadir, Pak. Christian F. Simanulang, apa ya? Kemudian Fahri Arkan Mubarok. Hadir, Pak. Oke. Terus next, Indah Selvita, apa ya? Anjas Profit. Hadir, Pak. Oke, terus Deandro Daniel, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Eko Saputra, Hadir, Pak. Dean Ovita. Hadir, Pak. Oke, terus siapa lagi? Muhammad Cahyo, Hadir, Pak. Muhammad Fernandi, Hadir, Pak. Solihin, apa ya? Hadir, Bapak. Rifkia Farhan, Hadir, Bapak. Murni Boru Siringgu Ringgu, Hadir, Pak. Marsyanda, apa ya? Hadir, Pak. Oke, Marimbi, Hadir, Pak. iya iya, Hadir, Pak. oke oke, Marimbi sabar ya Marsyanda. Dela, Hadir, Pak. oke. Nah teman-teman ya, ini contoh sederhana kita bisa menggunakan Google Sheet ya. Teman-teman bisa mencek link Zoom juga saya taruh sini. Kemudian siapa yang nggak kayak yang open cam juga saya catat dan saya rekap ke sini. Yang buat tugas, yang nggak buat tugas, yang kemungkinan dapat ngulang juga ada di sini. Ya, yang merah-merah ini insya Allah ketemu di semester berikutnya juga ada di sini. Ya, jadi silakan bisa digunakan ya. Termasuk buat tugas kalau teman-teman mau buat PowerPoint juga Google Drive ini juga punya power slide juga ya, slide ya bisa digunakan juga ya. Jadi memang sangat powerful dan bisa kita kunci juga ya. Jadi ini salah satu teknologi yang bisa digunakan. Oke ya, yang malas-malas buat tugas ya, ini bisa teman-teman bisa lihat sendiri. Yang alpa-alpa, yang malas-malas open cam ya, pasti saya akan rekap dan saya catat sesekali pada saat saya ini saya akan lihat siapa yang on off cam, otomatis saya catat. Jadi untuk selama 30 menit, 1 jam aja, saya minta semuanya fokus ke kegiatan Pak, perkuliahan. mohon izin, Pak. Ini tuh yang maksudnya bertanya, Pak ya. Iya, silakan. Yang off cam itu terhitung off cam kan tadi sempat memang kalau Cahyo, Pak ya, membalas chat dari HP itu jadi kan off cam terus balik lagi. Tapi kalau kami merasa tuh 90% on cam, berarti tetap terhitung off cam, Pak ya, Pak. Ya, jadi saya pasti akan catat selagi saya sampling yang mahasiswa yang off cam, saya akan ngasih catatan ya. Jadi saya juga nanti akan cek di eh, video Zoom-nya, kan saya ada rekapan Zoom-nya. Saya lihat yang memang males on cam ya saya akan catat. Jadi pengurang nilai. Jadi mohon untuk selama perkuliahan fokus dengan perkuliahan ini saya berlakukan untuk biar teman-teman fokus. Kalau enggak saya ngomong sama tembok ya, jadi saya pernah ngajar mahasiswa, nggak saya berlakukan ini, ngomong sama tembok, jadi off cam semua gitu. Tapi kalau diginiin, pasti teman-teman takut nih ya, aduh takut semester depan ngulang lagi gitu. Dan tapi teman-teman kan akan fokus. Saya nggak minta waktu teman-teman, kita kuliah 3 jam ya, 2 jam, saya minta 1 jam tok gitu ya. Saya minta, karena saya juga ada kegiatan lain kerja gitu ya. Saya minta cuma 1 jam aja, karena saya harus mengalokasikan waktu buat teman-teman. Ya teman-teman harus ya bisa fokus dengan perkuliahannya gitu ya. Jadi semoga bisa mengerti kenapa saya kok terlampau strict ini biar teman-teman bisa belajar untuk menghargai orang lain. Caranya ya bisa on cam selama kegiatan perkuliahan. Saya pikir cukup. Terima kasih Cahyo dan teman-teman yang lain tetap semangat. Nggak jadi patokan, tapi kalau misalnya teman-teman memang malas kuliah ya itu pasti akan besar. Tapi kalau misalnya tugasnya dibuat terus, walaupun mungkin sekali ada yang off cam di catatan saya, jangan khawatir nilainya masih bisa saya kondisiin. Ya, saya pikir cukup. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Habis ini nanti materi PDF-nya saya akan share. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya pengen semua mahasiswa yang saya didik bisa sukses ke depannya untuk masa depan teman-teman sendiri ya. Karena saya tugasnya adalah membantu buat teman-teman membuka cakrawala dan mindsetnya. Biar bisa banggain kedua orang tua.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.